Sama hanya menyesuaikan harga beda dengan bisnis. Bisa dimulai Pak Furkon? Ya. Monggo Pak, monggo Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du, yang terhormat seluruh pimpinan dan jajaran Rektorat Universitas Nurul Jadid, kepala-kepala lembaga, para kepala bidang maupun kabak, para dosen Universitas Nurul Jadid, tak lupa yang senantiasa mendampingi kita dalam program data sharing Universitas Nurul Jadid, narasumber kita Profesor Insinyur Wahyudi Sayutipono. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Nggak senantiasa sehat Prof, karena agendanya masih agak panjang Prof. Ini teman-teman kalau kemarin ada Bapak Edi, sebelumnya ada Bapak Ainul Yakin yang mendampingi. Hari ini kebetulan yang lain berhalangan Prof, jadi kembali saya yang memoderatori acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan yang ketiga, yaitu sebentar mohon izin saya share. Nah, ini adalah agenda kita hari ini Rabu 23 Agustus tahun 2023, yaitu tentang bagaimana kita nanti diharapkan mampu merancang rumusan masalah dalam penelitian kita yang lebih eksploratif lagi, sehingga tidak monoton begitu. Kemudian juga nanti kita akan belajar kepada Prof. Wahyudi terkait dengan bagaimana strategi untuk mencari referensi yang tepat, baik di jurnal-jurnal ataupun di penelitian-penelitian yang sifatnya nasional maupun internasional. Kemudian juga kita akan belajar tentang strategi menulis penelitian terdahulu dan bagaimana posisi kita sebagai peneliti atas penelitian itu, sehingga nanti akan lebih jelas novelty ataupun state of the art-nya dalam penelitian kita. Untuk itu nanti peserta pelatihan dalam kegiatan pada pagi hari ini dapat menghasilkan beberapa produk. Di antaranya yang pertama adalah memiliki rumusan masalah yang tepat nanti sesuai dengan penelitiannya. Makanya nanti teman-teman dosen, Bapak Ibu yang pada sesi kedua nanti di siang hari mendapatkan presentasi yang memperoleh kesempatan presentasi untuk sesi kedua nanti diharapkan dapat memberikan atau dapat menyesuaikan mungkin ya terkait dengan rumusan masalah agar tidak tumpang tindih, bersifat eksploratif, lebih menekankan kepada mengapa daripada apa. Kemudian yang kedua dapat menghasilkan produk berupa penelitian terdahulu yang mencerminkan perbedaan penelitian dengan penelitian lainnya, yang menguraikan tentang pokok-pokok inti dalam penelitian terdahulu itu yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Kemudian posisi kita selaku peneliti dalam penelitian kita yang mungkin masih ada relevansinya dengan penelitian-penelitian terdahulu itu. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar karena waktu sudah lewat 14 menit dari waktu yang sudah ditentukan, kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Prof. Yudi untuk materi kita hari ini. Kepada beliau, Prof. Wahyudi Sayutipono, waktu kami aturkan. Baik, terima kasih Pak Ismail.
Eh, Mohon maaf, suara saya bisa didengar nih. Dengar, Prof. Oke, Ya. dengar, Prof. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini ya, kita sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Pak Furkon ya. Eh, Kalau yang tadi yang disampaikan sama MC, itu kan agenda yang lama Pak, jadi masih yang satu hari satu kegiatan ya. Kalau sekarang kan ada dua kegiatan, sehingga ada semacam pemadatan ya, pemadatan materi. Jadi untuk hari ini mungkin saya share saja. Sudah Pak ya? Oke, Prof. Oke, Oke, Prof. Terlihat, ya. Prof. Ya, maaf, Prof. Ya, jadi untuk hari ini tuh ada tiga tema ya, tiga tema yang kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah materi tentang urgensi riset, novelty dan posisi peneliti ya. Terus yang kedua itu tentang Google Scholar, yang ketiga itu tentang Sinta ya, Sinta. Nah, ini yang saya peroleh dari Pak Furkon sebagai penanggung jawab ataupun pendamping program data sharing di Unuja ya untuk 2023. Nah, untuk itu mungkin nanti teknisnya ya, karena eh, workshop ataupun kegiatan ini kan sebenarnya lebih banyak kepada praktek ya, untuk riset novelty, terus posisi peneliti, demikian juga Google Scholar dan juga Sinta ya, itu kan sebenarnya lebih banyak ke praktek-praktek bagaimana katakanlah memperbarui data-data ataupun informasi penelitian, ataupun mengupdate beberapa informasi yang belum terdapat pada account, apakah itu Google Scholar, apakah itu Sinta ya, karena sekarang kan kalau kita apa namanya eh, mengakses katakanlah sistem terintegrasi dari kementerian itu kan nanti semuanya kan akan menarik data dari Sinta, dari Google Scholar, dari portal Garuda ya, itu yang bagaimana kita mengelola ataupun mengupdate ya untuk keperluan klaim kinerja kita yang biasa kita namakan sebagai PKD ya, PKD, beban kinerja atau beban kerja dosen ya. Nah, apakah di PTS juga kira-kira sama ya mekanismenya? Pak Fukon sama nggih kalau untuk PTS? Atau Pak Sama, Ismail sama nggih mekanismenya? sama, Prof. Sama, Prof. Sama ya? Kita juga sama di sister, Prof. Oh, nggih. Baik, baik, baik berarti. Eh, Baik, yang pertama adalah urgensi ya, urgensi riset, novelty, dan posisi peneliti. Ini yang kemarin disinggung sama Pak Ulum ya, Muhammad Ulum ya. Dan saya sempat sampaikan kalau sempat saya akan sharing ya, sharing tentang beberapa software untuk urgensi riset atau mengetahui ya posisi kita itu di mana pada subjek ataupun objek yang akan kita teliti ya. Nah, untuk novelty ini ya, terus terang saya baru juga menggunakan software ini ataupun menggunakan tool ini ya. Karena biasanya saya manual saja gitu. Karena memang disiplin ilmu saya tidak semenarik ataupun sebanyak ataupun menghasilkan citasi seperti disiplin-disiplin ilmu lainnya ya, seperti kesehatan, terus hukum, ekonomi, ya, katakanlah education ya, apalagi namanya LMS itu atau Learning Management System itu cepat sekali itunya, ya, perkembangannya cepat sekali sehingga biasanya teman-teman yang katakanlah di FKIP ataupun di ekonomi ataupun di kesehatan,
apakah kebidanan juga ya. Itu biasanya indeks penelitiannya ya, atau indeks kinerja penelitian itu sangat-sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali dibandingkan katakanlah saya ya, yang mungkin di bidang kehutanan dan juga mungkin tidak banyak orang berkecimpung di situ dan ilmunya cenderung stagnan begitu. Nah, itu biasanya agak lambat. Berbeda dengan katakanlah kajian-kajian ilmu tentang yang baru ini ya, katakanlah tentang karbon ataupun climate change. Itu biasanya cepat sekali itunya ya. Naiknya cepat sekali. Baik. Yang ingin dituju dari penelitian ini adalah peserta pelatihan memperoleh pengetahuan ya tentang strategi menyajikan novelty atau keterbaruan dalam risetnya. Yang tadi disampaikan sama Pak MC ya. Yang outcome-nya kira-kira peserta pelatihan dapat menghasilkan produk berupa pernyataan novelty, pernyataan urgensi riset, dan pernyataan posisi peneliti di sepanjang proposalnya. Ini saya kutip dari kalimat yang disusun oleh Pak Fukon ya. Baik, nah ini berikutnya ya. Ini ada software ya, yang mungkin teman-teman juga saya pikir sudah pernah menggunakan ya, bahkan mungkin lebih cekatan ataupun lebih mahir daripada saya ya. Karena ya ibaratnya kayak Mas Ismail ini kan generasi yang masih milenial begitu, sehingga kecekatannya ya dalam menangkap peluang ataupun menggunakan teknologi itu sangat-sangat mahir. Nah, kami ini kadang-kadang ngetik pun masih dengan bukan 10 jari tapi 2 jari saja. Telunjuk kiri dan telunjuk kanan gitu ya. Nah, kalau teman-teman kan biasanya sudah 10 jari. Jadi dalam hal itu pun kita sudah kalah ya. Demikian juga dalam membangun jaringan ya. Apalagi teman-teman di Unuja ini saya pikir background IT-nya cukup bagus dan kayaknya saling mengisi gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya aplikasi namanya Publish or Perish ya. Terus ada Mendeley Desktop. Kemarin kan sudah ya kita tentang Mendeley Desktop kayak gitu. Terus juga namanya First Viewer ya, atau First Viewer. Nah, tentu dalam pemakaiannya ya, kayak Publish or Perish, terus Mendeley Desktop itu kan boleh kita bilang sebagai artificial intelligence atau AI ya. AI. Nah, sebenarnya AI ini punya kelemahan dan juga punya kelebihan ya. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Ya katakanlah contohnya kalau mungkin kita memiliki mahasiswa bimbingan S2 ataupun kita menerima artikel dari suatu penulis yang ingin mempublish di jurnal kita. Nah, biasanya kan kita cek dulu pakai Turnitin ya, Turnitin. Padahal di Ibin oleh hibah kan. Nah, nanti kalau Ya Pak Warek, siap Pak Warek. Sudah, ini nanti celala. Kalau nanti tingkat kemiripannya ya, itu katakanlah di atas 25 ataupun di atas 15 ya, itu kan ada kebijakan bahwa harus di bawah atau maksimum sama dengan 15 atau 20 dan sebagainya. Nah, tetapi biarpun kita menggunakan katakanlah Turnitin ya, nah, itu pun kadang kita masih bisa katakanlah akali artinya kita bisa delete dan sebagainya sehingga itu bisa kita minimize katakanlah menjadi yang maksimal ya katakanlah 20 dan sebagainya kayak gitu. Dan itu teman-teman yang biasa bekerja dengan Turnitin dia biasanya sudah tahu bagaimana melakukan itu ya. Saya sendiri secara teknis saya tidak menguasai barang itu, artinya tidak menguasai bagaimana saya mengoperasikan Turnitin dan sebagainya gitu. Tapi biasanya ya saya menggunakan manual saja ya. Jadi apa yang saya pikirkan, apa yang saya tulis itu yang biasanya langsung
kita tuangkan, terus nanti diperkuat dengan argumen-argumen ya dari referensi tertentu. Nah, dan dengan hasil itu ya alhamdulillah biasanya tidak ada yang apa namanya di reject kayak gitu. Tetapi kalau kerja mahasiswa memang itu hampir semuanya ya, hampir semuanya dalam first submit itu biasanya langsung dicek dulu, reject dulu karena turunitinya sangat tinggi sekali gitu. Nah itu saya pikir the way we use artificial intelligence ya dalam karya-karya kita kayak gitu. Nah sehingga di sini ada namanya proposal, ada karya ilmiah, khususnya literatur review ya. Terus mengetahui juga topik-topik penelitian yang telah ada atau yang sudah dipublish ya, dipublish. Nah, intinya adalah mencari gap penelitian kayak kemarin ya. Apa yang sudah, apa yang belum dan lain sebagainya. Untuk persyaratan install ya, persyaratan instalasi ataupun persyaratan requirement dari software yang kita install ya, saya pikir itu teman-teman sudah nggak perlu di kuliahi ataupun nggak perlu diajari ya. Saya pikir saya hanya menyampaikan saja. Jadi kalau memang kita ingin katakanlah menggunakan publish or perish berarti kan kita harus download ya, download. Nah, nanti kan ada persyaratannya ya. Apakah kita menggunakan operasional sistem yang katakanlah Windows ataupun iOS ataupun Linux dan sebagainya. Demikian juga termasuk sistem engine-nya ya. Apakah Firefox, apakah Safari, Opera, dan sebagainya. Karena kemarin saya coba untuk install katakanlah Mendeley Desktop, ya itu bisa pakai Safari. Tapi begitu kita ingin menginstall Mendeley Import ya, Mendeley Web Importer kalau nggak salah, itu harus dia tidak mau menggunakan Safari ya, dia harus menggunakan Google Chrome ya ataupun Firefox. Nah hal-hal itu saya pikir teman-teman sudah paham ya, sudah paham. Nah, berikutnya ya, saya pikir teknisnya nanti saya presentasi aja dulu semua, baru nanti setelah selesai baru ada semacam demo sedikit gitu ya. Karena I guess bahwa teman-teman hampir semuanya ya, majority sudah familiar dengan program ini ya, program ini. Baik, ini kira-kira sepintas ya penampilan daripada katakanlah publish of Paris. Nanti teman-teman bisa apa namanya download langsung di harsing.com ya. Ini namanya Research in International Management khususnya untuk kepustakaan ya dan juga tadi untuk mengetahui database ya, database publikasi-publikasi yang ada di internet. Nah, ini bisa menggunakan database yang dikelola oleh Google Scholar, database yang dikelola oleh Cross Reference, bisa database yang dikelola oleh katakanlah Scopus ataupun Web of Science dan juga PubMed ya. Tentu masing-masing database itu ya memiliki kelemahan masing-masing dan kelemahan juga kelebihan tentunya ya. Kalau yang berbayar kan pasti banyak kekurangan-kekurangan ya. Kalau yang berbayar pasti banyak kelebihan-kelebihan ya. Cuma biasanya kita berbayar. Nah, kalau yang katakanlah gratis, nah itu biasanya banyak kekurangan-kekurangan ya. Dan ini saya pikir tergantung dari kita ya, tergantung dari kebutuhan kita. Kita menggunakan yang mana. Nah, berikutnya ini adalah penampakan ya dari Publish of Paris. Nanti kalau kita sudah install ya, kita sudah install dalam komputer kita. Nah, di sini ada sebentar. Nah, di sini ada beberapa itu Bapak sekalian. Ada existing short ya. Data-data ya, database yang dikelola ya oleh Crossref tadi saya sampaikan, ada Google Scholar, terus ada PubMed ya, ada Scopus, ada Web of Science ya. Nah, di sini ada semacam mark di sini ya. Ada yang gratis ya, ada yang kita harus registrasi dulu dan ada yang memang harus berbayar ya, harus berbayar.
Nah, biasanya yang Web of Science, terus PubMed ataupun Scopus ya, itu minimal kita harus registrasi untuk sementara waktu gitu ya. Nanti kalau permanen dia harus berbayar ya, berbayar. Nah, kecuali kalau pas kita katakanlah lagi study di beberapa university yang besar ataupun PTNBH gitu ataupun di luar negeri, biasanya kita aksesnya adalah free karena memang unitnya sudah berlangganan ya. Nah, ini kira-kira penampilan dari software Publish dan Paris ya. Nah, ini adalah Cost Viewer ya. Cost Viewer ini dalam formasi network visualization ya. Nah, ini kira-kira kemarin kan Ibu siapa ya itu? Lupa saya. Yang dari kesehatan tuh. Yang tentang mikroorganisme ya. Harwin. Mikroorganisme. Herwin nggih. Nggih. Nggih, Herwin ya. Herwin yang akan katakanlah meneliti mikroorganisme ya dalam organ kewanitaan ya antara ibu hamil dan ibu yang tidak hamil ya. Tidak hamil. Nah, saya coba searching menggunakan tadi ya Publish and Paris, terus dikombinasikan dengan Mendeley Desktop, terus kita lihat di menggunakan software Post Viewer gitu ya. Nah, ada beberapa penampakan-penampakannya di sini. Nah, ini yang nanti akan kita simpulkan ya. Gap-nya itu di mana ya? Gap-nya itu di mana? Jadi di sini kan ada abnormal vaginal discharge ya. Terus di sini ada strain, ada populasi, terus ada bakterinya, terus ada juga isolasinya, terus ada vaginal flora pattern gitu. Jadi kita ingin melihat yang mana gitu, ya. Nah, ini juga ada namanya yang non pregnant woman ya. Non pregnant woman. Ya, non pregnant woman, terus juga di sini ada vaginal microbiome. Kalau biome kan katakanlah mungkin sudah kepada apa namanya genomnya ya, mungkin genomnya gitu ya. Nah, jadi kita kira-kira ingin kemana ya? Katakanlah kalau kita ingin melihat ya populasi atau jumlah. Nah, di sini kan sebenarnya sudah agak tebal ya populasi mikroorganisme di situ. Terus kalau untuk isolasi sudah banyak ya, sebanyak. Nah, mungkin yang katakanlah yang agak masih jauh itu ya strainnya gitu. Jadi katakanlah kalau kasusnya Ibu mohon maaf Herwin. Nggih, Prof. Bu Harwin. Ya, Herwin ya. Kalau Ibu Herwin, kalau dia ingin katakanlah fokus ke bakteri ataupun populasi itu saingannya sudah banyak ya. Tapi kalau dia akan ke strain, nah itu ya mungkin belum terlalu banyak ya, terlalu banyak katakanlah kayak gitu ya. Nah, karena kalau strain itu kan atau katakanlah kalau di virus kan galus ya, ataupun kalau di tanaman itu kan katakanlah sebelum strain itu di atasnya ada katakanlah ada spesies kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti tahapannya kan harus ya dari awal terus langsung masuk strain kayak gitu. Tapi kalau kita hanya populasi ya atau katakanlah populasi kan berarti number atau jumlah ya. Itu kan nanti kan nggak sampai ke strain. Dugaannya begitu. Tapi kalau strain itu pasti populasi dulu ya. Populasi dulu terus jumlahnya berapa baru nanti ke strain. Nah, itu kira-kira tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan di mana kita bisa mengetahui ya gap kita itu di mana. Nah, ini yang tadi adalah network ya, network visualization. Nah, di sini ada namanya overlay ya, overlay. Ini overlay ya, overlay. Nah, di sini lebih jelas lagi ya antara apa namanya hubungannya ya, hubungannya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya juga baru belajar ya. Jadi kadang-kadang masih menerka-nerka ya. Jadi saya pikir ini tool saja ya.
terserah kita mau menggunakan atau tidak, ya. Intinya kalau katakanlah kita menjustifikasi, saya ingin melihat ini, itu kan pasti ada konsideran-konsideran ataupun pertimbangan-pertimbangannya. Nah, ini kalau yang overlay, nah ini yang adalah visual ya, visual. Jadi semakin terang cahayanya gitu. Itu berarti kepadatan ya, kepadatan informasi ataupun topik-topik itu sudah banyak digali ataupun diteliti gitu ya, diteliti. Nah, kalau di sini kita lihat ya, bakterium itu sudah kuning sekali, berarti udah padat sekali ya informasinya. Isolasi dibandingkan bakteri dia agak sedikit ya. Nah, kalau SIF, saya kurang tahu SIF ini apa dalam kaitannya dengan katakanlah vaginal organism ya. Terus ini kalau strain ya, strain masih sangat sedikit ya. Dia nggak lebih katakanlah lebih gelap ya dibandingkan dengan treatment, dengan bakterium, terus dengan vaginal pH dan sebagainya gitu. Terus juga dibandingkan dengan mikroba, terus kaitannya dengan penyakit ya, kaitannya dengan penyakit. Makanya kemarin saya sempat sampaikan kepada ibu itu bahwa sebenarnya katakanlah vaginal organisme itu ya, itu faktor-faktornya apa yang berkontribusi gitu ya. Apakah di sini karena disease, apakah karena yang kemarin saya mohon maaf, apakah karena usianya, ataupun karena perilaku hidupnya, atau karena aspek higienisnya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti bisa kita mengambil satu justifikasi ya. Oh iya, kayaknya kalau dari aspek disease, ya, itu udah banyak yang meneliti gitu ya. Nah, nanti sehingga kita bisa katakanlah tahu sebelumnya bahwa, oh kalau ini biasanya berkorelasi dengan penyakit ini ya, atau bakteri ini berkorelasi dengan penyakit ini dan sebagainya. Nah, yang tadi sudah ya, kita masuk sekarang ke Google Scholar ya, Google Scholar. Ini kan satu bagian ya yang sangat-sangat penting ya, kita sebagai peneliti atau dosen, karena ini berpengaruh terhadap kinerja kita ya, kinerja kita sebagai dosen ataupun sebagai peneliti, dan juga kadang-kadang berpengaruh terhadap penilaian ya, penilaian atau kinerja gitu. Nah, khusus untuk Google Scholar dan Sinta ini ya, outputnya adalah peserta pelatihan memperoleh pengetahuan tentang ya sinkronisasi dan setting data di Google Scholar. Nah, saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah sering ya, sudah sering. Oh, kenapa artikel saya yang terbit ini kok belum muncul di Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, pasti dari bertanya-tanya itu ya, akhirnya kita ya kurius gitu, bagaimana supaya dia muncul ya. Akhirnya ya dengan bertanya sana, bertanya sini, ataupun kita praktek langsung, ya akhirnya artikel yang itu kita tambahkan secara manual gitu. Demikian juga dengan sinkronisasi dan setting data di Sinta. Ya, data di Sinta. Sedangkan outcome-nya kira-kira ya, nah, peserta pelatihan dapat menghasilkan histori ya. Yang pertama adalah histori penelitian Google Scholar yang rapi dan relevan. Ini mungkin kalau saya guess ya, artinya publikasi kita ya, atau record kita di Google Scholar tuh dari yang kutipannya paling tinggi, ataupun dari tahun yang paling update, sampai tahun yang katakanlah lawas gitu, ya, itu bisa muncul gitu, ya, kita bisa muncul. Artinya, ataupun katakanlah semua yang kita publish ya, atau artikel-artikel yang kita hasilkan itu bisa muncul di Google Scholar kita gitu ya. Karena kadang-kadang memang ada ya artikel-artikel yang double munculnya tuh double di Google Scholar. Ya karena maklum Bapak Ibu sekalian, karena Google Scholar itu ya karena gratis ya, sehingga dia
ya boleh dibilang filternya juga mungkin kurang itu ya, kurang seketat dengan program-program yang katakanlah berbayar kayak gitu. Untuk mekanisme ini kan saya pikir teman-teman yang background-nya katakanlah eh, teknik informatika ataupun komputer dan sebagainya seperti Pak Furkon, Pak ya, Bapak yang lainnya lebih paham ya bagaimana mekanismenya gitu ya. Kalau saya ini kan sebenarnya hanya pemakai saja ya. Kadang logical work-nya itu kan saya kadang nggak paham ya. Kalau dulu kan hanya tahu bahasa komputer katakanlah yang binary itu kan 1 0 gitu aja, itu yang juga sekarang saya sudah lupa begitu. Nah, berikutnya adalah input penelitian di Sinta yang lengkap dan relevan. Nah, ini juga kadang-kadang eh, kalau kita jarang update ya, jarang update. Ini juga kadang-kadang menjadi temuan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pernah di apa namanya di ya semacam disurati oleh Ijen ya, Inspektorat Kementerian. Wah ini Bapak ini kok nggak pernah update itunya gitu, update Sintanya gitu ya. Karena ya mohon maaf dalam arti satu sisi ya menerima tunjangan guru besar, tetapi performa penelitiannya itu tidak mencerminkan kalau dia katakanlah guru besar kayak gitu. Padahal teman-teman di kampus ataupun di departemen ya itu tahu bahwa katakanlah Bapak ini cukup produktif ya, produktif. Bukan hanya menghasilkan penelitian ya, tetapi juga dalam mengikuti berbagai event ya atau forum-forum akademik ya, apakah seminar ataupun simposium ya, bahkan juga dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, apakah itu melakukan penelitian lapangan, apakah itu menyusun naskah akademik ataupun menyusun katakanlah draft ya rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan bidang ilmu kita dan lain sebagainya gitu. Makanya kaget kenapa sampai katakanlah itunya nggak diupdate gitu ya, nggak diupdate. Ya untuk masalah update ini kan kadang-kadang memang khususnya sister ya, sister itu kan ada sister di kalau yang dulu ya ada sister di universitas kita dan juga ada sister di apa namanya kementerian kayak gitu. Jadi saya pernah konsultasi ke pengelola itu, kenapa kalau saya update itu kok nggak langsung kelihatan gitu ya? Oh begini Pak, itu karena kalau kita sudah buka katakanlah di universitas, nanti sebelum katakanlah di pusat itu dibuka, datanya Bapak yang dirubah itu nggak bisa kelihatan gitu. Jadi memang ada berbagai pintu-pintu yang memang harus dibuka ya. Artinya kalau pas kita update, nah itu kalau di sana nggak dibuka berarti nggak terupdate gitu. Nah itu saya temui ya. Jadi kadang-kadang macam S1 saya itu kehutanan, itu kadang di database sister itu ya atau Sinta itu kadang masih S1-nya pertanian ya atau tanaman pangan kayak gitu. Nah, itu karena ada apa namanya? Ada berbagai sistem pengelolaan data itu yang katanya terintegrasi tapi sebenarnya belum terintegrasi. Seperti Predikti ya. Predikti, terus ada Bima, terus ada Sinta ya, terus ada Sister dan sebagainya. Itu kadang-kadang ya kita sebagai pengguna itu kadang-kadang membingungkan ya. Karena setiap akses kan passwordnya banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita lupa password, waduh. Jadi hidup ini kayaknya penuh dengan PIN ya. PIN atau password itu. Ini belum yang ATM, belum yang HP. Aduh, kadang-kadang. Nah, itu ya makanya kadang-kadang saya secara pribadi saya nggak terlalu mau tergantung sama teknologi gitu ya. Teknologi. Apalagi kalau kita katakanlah mau sholat Jumat ataupun sholat ke musola masih bawa HP taruh di depan lagi. Aish, kasih tinggal sudah barang itu di rumah itu kan. Masa kita tinggal sedikit aja takut ketinggalan ya. Buat ketinggalan. Padahal ya paling-paling ya kalau kita taruh situ nanti malah bunyi-bunyi lagi kan mengganggu kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang memang teknologi itu katakanlah berkontribusi terhadap kita, tapi juga kita harus bisa memilah-milah ya
apa kebutuhan kita dan apa keinginan kita kayak gitu. Baik, nah ini ya, ada beberapa mungkin lesson learn ya, jadi kayak pelajaran yang kita bisa apa namanya share bersama-sama kayak gitu ya. Katakanlah tentang Google Scholar gitu ya. Ini saya alami gitu. Jadi sebelum tahun 2000 atau katakanlah 2000 mungkin 2005 atau 2000 apa gitu ya. Saya kan belum menggunakan emailnya tuh email dari universitas. Jadi masih menggunakan email umum ya, umum. Nah, dulu kan masih belum Google kan masih Gmail itu kan belum terlalu apa ya, terlalu eh, bombastis seperti sekarang gitu ya. Dulu kan masih ada Yahoo, masih ada Lycos dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang dengan perubahan email itu ya, dari yang dulu ke yang sekarang itu, nah kadang nanti apa namanya, account Google Scholar itu kadang macam saya Wahyudi gitu, nah itu kadang ada dua. Apalagi kalau nama saya Wahyudi gitu, nama Wahyudi itu kan banyak sekali tuh, ya. Kalau kita searching di internet tuh, waduh Wahyudi itu banyak sekali Pak, ya. Apalagi ada Wahyudi, ada Wahyudi, ya Wahyudi Wahyudi, wah itu nanti akan membingungkan ya, membingungkan kita. Contohnya sekarang aja di fakultas saya ya, di departemen saya itu ada dua Wahyudi ya, Wahyudi dosen dan Wahyudi tendik kayak gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang tanya Wahyudi, terus dia tanya, Pak mau pinjam bis, bukan ke saya ya, itu Pak ke Bapak datang ke Pak Wahyudi yang KTU kayak gitu. Ya, nah itu kadang-kadang banyak bisnya di situ ya. Nah, terus juga kalau tidak ada family name, ya macam saya, kadang teman saya ada yang menulis katakanlah Wahyudi. Terus karena di email ya, di email itu kan wajib menggunakan family name dan initial name atau first name ya. Makanya saya menggunakan Wahyudi Sayutipono gitu. Nah, padahal di ijazah saya nggak ada Sayutipono, nggak ada, yang Wahyudi saja gitu. Cuma kadang dalam publikasi itu kadang menimbulkan masalah ya, menimbulkan masalah. Demikian juga kalau katakanlah nama ya, nama fakultas atau lab atau departemen itu berubah ya, berubah. Macam dulu kan di universitas saya itu kan Universitas Negeri Papua ya. Terus ada katakanlah dinamisasi akhirnya menjadi Universitas Papua ya. Terus dulu saya dari program studi Teknologi Hasil Hutan. Nah, sekarang merger menjadi program studi Hasil Hutan gitu atau program studi kehutanan. Nah, hal-hal gitu kadang-kadang akan berpengaruh terhadap apa namanya account ya, account Google Scholar gitu. Nah, makanya itu apa namanya? Ya, mungkin pelajaran yang saya ambil dari situ ya. Ini belum kalau kita ke luar negeri terus apa harus urus paspor dan sebagainya ya. Makanya dari situ saya ya berinisiatif untuk nama katakanlah anak-anak saya nggak menggunakan nama tunggal gitu. Minimal ada dua atau tiga kata begitu ya untuk membedakan nanti dengan yang lainnya dan juga untuk katakanlah keterpenuhan tadi ya, persyaratan dokumen-dokumen tadi ya. Apakah membuat email, apakah membuat password ataupun membuat tanda pengenal yang lainnya ya. Sehingga dari sekarang kita sudah siapkan kayak gitu. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan alamat email juga itu ya karena ganti email sehingga ada kemungkinan ada dua ya, dua Google, dua account ya atau double account Google Scholar gitu. Nah, nanti ini akan berpengaruh kepada Google Scholar Index ya, Google Scholar Index. Nah, makanya itu sebaiknya diupdate ya, diupdate sesering mungkin karena nanti akan mempengaruhi kepada persyaratan ya, persyaratan terutama dari kementerian ya, kementerian untuk hibah-hibah kompetisi maupun hibah-hibah penugasan yang lainnya. Karena kalau nggak salah yang terakhir ya, yang terakhir itu kan persyaratan untuk penelitian.
penelitian dasar atau apa tuh ya. Itu kalau nggak salah kan indeks Google Scholar-nya kan harus minimal 150 gitu. Nah, kalau nggak sampai situ berarti kan kita harus berkolaborasi dengan teman lain ya, teman lain ataupun senior yang indeksnya itu di atas itu ya, sehingga nanti dalam teknisnya ya kita yang katakanlah melaksanakan penelitian, yang menjadi katakanlah pelaksana penelitian, tetapi di dalam account-nya itu ya sebagai penanggung jawabnya adalah teman-teman yang memiliki indeks tersebut kayak gitu. Dan itu dalam dunia akademik, dunia penelitian sih sah-sah saja ya, sebagai bagian dari kegiatan pembinaan atau pembimbingan. Nah ini ya, ada beberapa file di sebelah kiri itu yang biasanya teman-teman sekarang bisa apa namanya, bisa modifikasi ya, apakah digabungkan, apakah dihapus dan lain sebagainya. Nah ini contohnya kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Ini ya, ini kan tadi saya bilang Wahyudi ya, Wahyudi. Nah dulu email saya itu kan bukan pakai Unipa ya, tapi pakai dulu ada yang Gmail, ada yang Lycos kayak gitu. Makanya di sini di dalam afiliasi juga ya, ada yang lengkap, ada yang begini saja. Katakanlah kayak gini ya. Namanya tetap Wahyudi Wahyudi ya. Terus afiliasinya Department of Food Science and Forest Product, Faculty of Forestry ya. The State ya. Ini masih yang lama ya. The State. Jadi dulu kan Universitas Negeri Papua, The State University of Papua Manokwari ya, West Papua. Nah, ada juga yang begini, ada publikasi yang begini. Kodenya autornya ini, namanya ini, tapi University of Papua saja. Ya. Terus juga ada yang Wahyudi saja, tapi afiliasinya Faculty of Forestry Papua University, ada Amban lagi, ya. Ini ada satu artikel ya. Nah, yang terakhir juga Department of Forest Product, Faculty of Forestry, University of Papua. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan ya, menimbulkan masalah. Sehingga kita harus merger dia ya, kita harus merger dia. Nah, di sini kan yang paling banyak kan yang ini ya, author ID-nya adalah 835815. Berarti kan saya harus merger ke yang paling banyak. Nanti kalau merger yang paling kecil, kita kadang-kadang bisa hilang itu ya. Apa yang harusnya kita bisa klaim itu bisa hilang. Nah ini kemarin saya coba sinkronisasi ya, itu sudah sukses ya. We will try to process it in 40 days ya, based on the data that you send as follows. Gini ya. Ini yang kemarin saya sempat sinkronisasi gitu. Nah, berikutnya Sinta ya, Sinta. Nah, Sinta itu ada data profil, apakah sudah sesuai atau belum ya? Karena di Sinta itu ya, itu kan ada yang untuk penelitian yang sebelah kiri itu ya, biasanya di data profil kalau nggak salah ya, atau biodata ya, itu kan ada account ya, account Google Scholar kita, portal Garuda, ada Scopus dan juga ada Web of Science. Nah, kalau Scopus dan Web of Science itu biasanya saya jarang otak-atik ya, jarang otak-atik. Biasanya yang kita ini, yang ini aja, Google Scholar dengan portal Garuda ini. Ya. Nanti bagaimana menelusurinya itu ada di menu itu ya, Garuda Kemendikbud itu atau portal Garuda itu. Karena Bapak Ibu sekalian bahwa seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa sister yang merupakan apa ya? Ya kalau sister itu kan sebenarnya saudara perempuan ya. Ya mungkin benar juga apa namanya. Saudara perempuan yang setiap saat kita perlukan untuk mengupdate kinerja kita ya. Padahal kan sebenarnya sistem terintegrasi ya. Tapi karena sister itu ya apa ya? Kan kalau bilang bro itu kan sudah, tapi kalau my sis itu kan katanya akrabannya lebih ya. Is mas closer kayak gitu ya. Nah, sister akan mengambil data-data khususnya penelitian ya yang terdapat pada Sinta. Ada Google Scholar, Garuda ya, Garuda ini yang portal Garuda ini.
Terus ada Scopus juga, ada namanya Web of Science kayak gitu. Nah, sedangkan data-data pendidikan ya, ada kan kalau pendidikan itu kan ada pendidikan dalam memperoleh ijazah ya, atau kursus ataupun diklat. Terus ada namanya pelaksanaan pendidikan, itu yang nanti mengajar, membimbing, menjadi moderator dan sebagainya. Itu mengambilnya dari data PDDikti ya, PDDikti. Nah, data PDDikti itu kan feedernya ya. Feedernya itu kan ada sebagian di universitas ya, universitas. Nah, saya kurang tahu kalau di Unuja siapa yang bertanggung jawab itu, tapi intinya semester ini saya mengajar apa, terus semester ini saya menguji siapa ya, membimbing siapa, terus menjadi dosen walinya siapa ya. Nah, itu memang harus diupdate ya, diupdate karena kadang-kadang kita nggak bisa update kalau pendidikan ya. Nah, kadang-kadang memang ini banyak kita dirugikan ya. Katakanlah kita ngajar di program studi publis kita di S1, terus ada juga yang S1 tapi di fakultas lain. Ada juga S2 di fakultas lain ya. Atau S3 di fakultas lain. Tapi kadang-kadang saat kita akses ke sister kita ya, data-data itu tidak muncul. Nah, kita kan dirugikan itu, dirugikan. Nah, kalau di kami itu yang bisa ya, yang bisa itu adalah kalau fakultas itu adalah wakil dekan 1. Wakil dekan 1 dan juga ketua program studi. Dia bisa katakanlah mengisi kinerja pendidikan kita di situ. Ya. Katakanlah kalau mata kuliah berarti kan WD1. Tapi kalau kita menjadi moderator, menjadi penguji ataupun dosen wali itu biasanya dari ketua program studi ya atau ketua jurusan. Nah, ini juga kadang-kadang ini ya, ada namanya keaktifan ya dari pengelola akademik, program studi atau tenaga kependidikan. Karena kan kalau di universitas-universitas yang sudah mapan ya, itu kan kalau macam pengelola akademik, ketua program studi, terus WD1, itu kan biasanya punya staff ya, punya staff. Tapi kalau kami ya, kami di Unipa ini kebanyakan itu tendik kami belum apa ya, belum memiliki performance yang kita harapkan ya, kita harapkan. Padahal sebenarnya tunjangannya gede sekali ya dari kementerian itu. Tapi ya kita nggak usah apa ya, nggak usah silau ataupun apa, artinya memang selalu kita alami ya, atau kita rasakan ataupun ya kita selalu berkesan ya bahwa rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau kita lihat memang lebih hijau, tapi sebenarnya kalau kita masuk ya sebenarnya kadang nggak hijau juga ya. Oke. Nah ini ya, ini Sinta saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah apa namanya sudah familiar ya dengan Sinta. Ini sister ya, ini sister yang lama Bapak Ibu sekalian, sister yang lama ya. Nanti kalau kita login ke sini, nanti akan di sini arahkan saya ini ya, arahkan saya sehingga dia akan masuk ke ini ya, sister Kemendikbud ya, sister Kemendikbud. Karena kalau dulu saya kan masih akses yang sister Unipa ya, sister Unipa ACID kayak gitu. Tapi sekarang otomatis ya dia akan terhubung ke sini, sister Kemendikbud. Kayak dulu ya, dulu kita kan waktu itu kan pakai namanya Simlip Tapmas ya, Simlip Tapmas, terus bermigrasi ke Bima, tapi kita biasanya langsung ya, langsung dari apa namanya password dan username yang kita gunakan di Simlip Tapmas itu biasanya langsung ya, langsung diarahkan ke Bima ya, Bima. Nah itu saya nggak tahu artinya bagaimana caranya itu ya. Ini juga ya, ini ada sister wajah baru. Jadi kalau kita ke sini nanti sama ya, sama yang. Nah ini sudah selesai untuk ini. Coba saya masuk ke itu ya, ke stop dulu. Saya masuk ke ini ya, ini. Terus ada lagi stop. Sabar ya Bapak Ibu sekalian ya.
Oke. Baik, Bapak Ibu sudah bisa lihat ya? Bisa, Bro. Bisa, Bro. Ya, ya. Jadi ini yang tadi ya, yang saya bilang apa namanya, eh, publish tadi ya, publish operis tadi ya. Nah ini saya contohkan kemarin apa namanya, eh, bidang ilmunya Ibu Herwin ya, tentang katakanlah apa namanya keputihan ya, keputihan, keputihan di ya saya kalau bilang apa itu apa namanya itu kan agak ini juga ya, agak saya nggak tega gitu ya, nggak tega. Makanya saya membahasakan sebagai vaginal organism pregnant woman aja ya, lebih lebih mudah diucapkan dan juga eh, lebih enak didengar ya, lebih enak didengar. Biarpun sebenarnya maknanya sama gitu. Cuma kalau kemarin ibu itu kan karena sudah terbiasa ya, jadi apa namanya ya enggak apa-apa gitu. Cuma saya yang mendengarnya kurang kurang enak aja. Baik. Nah di sini katakanlah saya batasi maksimum nambahnya katakanlah 200 kayak gitu. Nah, ini saya tidak membatasi tahunnya ya. Tahunnya saya nggak batasi. Nah ini kita bisa apa namanya bisa melihat bahwa ada berbagai publikasi ya, publikasi tentang katakanlah mikroorganisme ya, mikroorganisme yang ada di eh, bagian kewanitaan wanita itu ya, ada berbagai publikasi-publikasi. Oh, Nanti kita bisa berarti itu ini kayaknya tampilannya. bisa apa namanya, bisa menentukan ya, bisa membaca. Ini apakah kalau kita ingin melihat citasi yang paling banyak, berarti tinggal klik di sini ya. Ini yang memiliki citasi paling banyak yaitu yang tahun 83 ini. Ini judulnya kira-kira apa? Non-specific vaginitis ya, diagnostic criteria and microbial and epidemiologic association ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya antara apa namanya eh, bidang ilmunya masing-masing ya, bidang ilmunya masing-masing. Nah di sini juga ada rankingnya, ada penulisnya, terus ada judulnya, ada tahunnya publikasinya. Nah ini kalau di apa namanya diklik sini nanti diurutkan ya, diurutkan dari yang terupdate sampai ke katakanlah yang paling lawas ya, paling lawas. Karena ini 200 ya, jadi banyak sekali. Termasuk publishernya ya. Ini ada Nature ya, ada Nature, ada Springer, juga ada beberapa publikasi ya yang dia dipublikasikan oleh jurnal tapi dia tidak melekat pada jurnal itu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya mengambil ini secara manual ya. Mohon maaf. Kalau ini kan nanti searching di Google ya. Sorry, menggunakan alat ini terus kita pilih yang tadi Google Scholar tadi. Nah itu nanti langsung muncul kayak gini. Nah ini sebentar ya. Bapak Ibu saya pikir sudah itu ya, sudah familiar dengan program ini ya, sehingga saya nggak perlu dari awal ya. Belum belum baru dengar malah, Prof. Oh baru dengar ya. Oke oke. Jadi share linknya, Bro. Baik-baik ya. Berarti mungkin saya tutup dulu ya. Oke, Prof. Ya, jadi Ini aplikasi kan Prof ya? ya ada Pak. Bentar ya. Ini ya. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Ini, Prof, kelihatan, Prof. Ya. Jadi ini kalau kita sudah install ini Bapak, sudah install publish dan Paris itu ya. Nanti kalau kita buka dia akan muncul kayak gini ya. Akan muncul pertemuan kayak gini. Nah, tadi dua file ini ya, ini yang sudah saya apa namanya? Saya
buat ya foldernya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Katakanlah kita pakai database apa kayak gitu ya. Di sini ada Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed ya, ada Scopus, ada Web of Science kayak gitu. Cuma di sini ada catatan di sini ya. Free data source ya. Free registration required. Jadi kita harus registrasi dulu ya. Nah, tapi juga ada namanya eksternal ya. Subscription required. Jadi ini biasanya berbayar ya, berbayar. Nah, kalau yang ini ya, PubMed itu sebenarnya ada yang gratis, tapi biasanya dia nanti kalau yang saya buka itu linknya ke ini US ya, ke US Department tertentu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita apa namanya apa istilahnya itu memiliki kendala-kendala tertentu ya. Jadi nanti katakanlah kita ke Google Scholar sini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini ya, keywordnya apa gitu. Ya. Jadi katakanlah macam Pak Sulis, mungkin turbin ya. Turbin, angin, nelayan. Ya, kira-kira gitu. Ada nggak kira-kira? Terus di sini ada search ya. Ya. Nah, ini kalau kita ingin stop, tinggal cancel aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini ya katakanlah turbin angin nelayan banyak sekali ini kalau. Nah, ini belum kalau kita ingin membatasi dia untuk tahunnya ya. Katakanlah mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu bisa di sini. Atau kita hanya fokus ke author tertentu ya, ataupun eh, eh, apa istilahnya menggunakan kata-kata tertentu ya, yang hanya kita ingin mendapatkan kata-kata tertentu ya, tidak harus katakanlah nanti include berapa kata kayak gitu. Itu bisa di situ ya. Nanti Bapak Ibu silahkan mencoba. Ini programnya gratis ya, gratis, jadi bisa apa namanya, bisa Bapak Ibu sekalian simpan. Nah, nanti ini ya, ini nanti disimpan ke dalam file di sini ya. Namanya pilih yang ini ya, yang RIS ini ya. Yang RIS ini, RIS Manager. Saya pikir ini Pak Furqan lebih paham ya, lebih paham. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa itu ya, bisa apa namanya, nanti belajar sendiri di apa namanya, YouTube ya, di YouTube. Ya, kadang-kadang saya juga apa namanya, menggunakan YouTube itu untuk media pembelajaran saja gitu. Di samping untuk ya mendengar lagu juga atau mendengar mob-mob gitu juga ya, atau guyonan-guyonan kecil kayak gitu ya. Oke. Ini tentang itu Bapak Ibu sekalian ya, tentang katakanlah publish dan perish ya. Nah, sekarang coba kita buka lagi yang sabar ya. Ada namanya sebentar. Di publish and perish ini kita langsung bisa download artikelnya berarti Prof ya. Dia biasanya apa namanya? Kita kumpulkan metadata Pak ya, metadata. Nah, kalau yang download artikelnya itu yang saya belum apa namanya? Belum pernah ya, belum pernah. Tapi coba kita cek saja. Mungkin di sini ya. Oh, bukan ya. Detail Aztec. Ini saya juga belum pernah, Pak. Belum pernah jadi. Pak Ismail ya. Nanti mungkin teman-teman bisa berbagi kalau yang sudah pernah itu ya. Sudah pernah apa namanya? Ini berarti fungsinya kita mencari penelitian-penelitian terdahulu Prof ya. Ya, artinya yang sesuai dengan kita, Pak ya. Sesuai dengan apa namanya? Isu Topik kita ya. Ya.
Atau katakanlah kita ingin mencari referensi Pak ya, referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian kita gitu. Ya. Hmm, Oke, oke, Prof. coba ya kita stop dulu, kita masuk ke sini ya. Ada Mendeley di stop ini. Oke, ini ya. Oke. Nah ini ya, ini Mendeley yang kemarin kita apa namanya saya buat. Terus ini kan ada yang kemarin kita praktek dengan Pak Basit ya, tafsir Quran. Cuma karena sekarang kan kita bicara tentang tadi ya, vaginal organism tadi atau vaginal microorganism tadi. Ini, nah saya sudah download dengan apa namanya, dengan manual nih ya, dengan artinya saya cari artikel di Google Scholar, saya copy satu-satu ke sebelah. Gitu. Akhirnya dapatlah kayak ini, ya, dapat kayak gini. Nah, nanti sama kita apa namanya simpan dia di sini ya, di add file di sini, atau katakanlah kita highlight dulu, nanti di sini file terus export ya, export. Nah, nanti dalam bentuk file RIS ya, yang ini RIS, Research Information System itu, ya, nanti gitu. Oke. Nah, setelah dari katakanlah publish and RIS itu selesai ya, terus kita masuk ke yang ini Bapak Ibu sekalian. Stop ya. Yang ini ya. Yang namanya ini mungkin kita tutup dulu ya. Gimana caranya? Stop. Kita buka. Ya, muncul ya. Sudah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Prof. Ya, First viewer. ya, first viewer. Nah, ini kita nanti create di sini ya, create di sini. Terus kita pilih tadi ya. Ini nanti ada apa namanya? Tipe data yang akan kita gunakan. Nah, tadi kan kita apa namanya? Kita simpan data yang REST tadi ya. Eh, kita pilih yang ini, next. Terus ini Bapak Ibu sekalian ya, supported file types REST tadi sini. Next. Terus kita ambil ya file REST-nya tadi di mana? Tadi saya simpan di download kalau nggak salah. Ya, download. Nah ini ada vaginal organisme in pregnant ya. Yang satu yang tadi dari publish dan RIS ya. Publish dan peris ya. Yang satunya adalah dari apa namanya tadi? Mendeley ya, Mendeley. Nah, kita copy dia terus oke. Ya. Next. Nah, ini kita ikut aja ya. Title and abstract ini. Belum muncul, Prof. Ya. Nah, ini kita binary. Oke. Belum muncul di itu, Pak ya? Tindak lanjut dari setelah create, Prof. Nggak muncul. Yang next, oke, gitu-gitu, Prof. Nggak. Oh, bentar Pak ya. Next. Itu gimana ya? Mungkin ini ya. Oh, ini ya, mungkin ya. Ini muncul, Pak. Iya, Prof. Muncul, Prof. Muncul ya. Ini Muncul. next. Katakanlah kita next saja. Next.
terus finish ya, finish. Nah, gini Pak ya. Jadi apa namanya? Ini yang seperti tadi ya, seperti tadi yang akan menghasilkan apa namanya istilahnya network tadi ya, sehingga kita memiliki justifikasi ya untuk mengetahui gap-nya di mana kayak gitu. Nah, ini nanti ini bisa macam-macam munculnya, ya. Ini kayak tadi. Jadi ini yang paling banyak apa namanya? Yang paling banyak penelitiannya, sedangkan yang kayak gini-gini ya, ini masih jarang ya, jarang. Sehingga dari sini ya kemungkinan kita ambil yang jangan yang terang sekali ya. Kita jarang kita ambil yang kayak Masih, gini. mohon maaf, Atau masih di grid map. Masih di grid map. bagaimana? Di layar kami masih di grid map. Masih di Oh finish gitu. gitu. Sebentar ya. Eh share. Oke, oke. Sudah? Oke, Prof. Ya, sudah ya. Oke. Nah, ini kira-kira network-nya ya. Network visualization-nya, terus ini overlay-nya. Nah, ini yang density-nya ya. Jadi katakanlah kerapatannya ataupun kepadatan ya. Kepadatan bidang atau informasi yang akan eh, eh, menjadi kajian kita. Nah, di sini ada namanya vaginal microbiota dan ada vaginal microbiome ya, microbiome. Ini kalau nggak salah mungkin yang satu mengenai mikrobiotanya ya, biota mikronya, yang satu biome itu kalau nggak salah tentang mungkin genetik ya. Nah, terus ini ada infection ya, infection. Nah, jadi dengan mengetahui ini kita kira-kira ingin masuk ke yang mana ya, gitu. Atau ada yang belum ada di sini yang akan kita teliti kayak gitu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya gambarannya. Nah, ini tentang apa tadi? Novelty ya, tentang publish and varies, terus medley desktop dengan juga post viewer ya, post viewer. Coba kita lanjut ke yang Google Scholar ya. Kalau Google Scholar semuanya sudah itu ya, sudah apa namanya? Apa istilahnya? Sudah Insya Allah familiar nggih? Insya Allah sudah pakai semua, Prof. Kalau Sinta juga sudah. Insya Allah juga sudah, Prof. Sudah. Kalau yang Bapak apa namanya? Update data itu Pak, data di portal Garuda sudah? Nah, yang Garuda belum, Prof. Oh, belum ya. Sebentar Pak ya. Coba itu di Sinta ya. Pak Sulis sudah update semua, Pak Sulis. Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, berarti Pak Sulis sudah biasa nggih? Bukan biasa, Pak. Barusan nyoba, Pak. Coba. Sebentar ya. Oke, kok. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sinta. Ini ya. Ya, kira-kira begini ya Bapak Ibu sekalian ya. Penampakannya ya. Terus nanti di sini kan ada namanya update ya. Update. Nah, ini yang ada ya, akun Scopus, terus akun Garuda ya, terus juga katakanlah
wave of send ya di sini. Nah, ini kalau ini kayaknya sudah dikunci ya, sudah dikunci. Nah, ini ya ada sinkronisasi dengan PDDikti. Terus di sini ada namanya update ya, update. Nah, kalau yang tadi portal Garuda itu kan ID kita di sini ya, ID kita di sini. Nah, ini kita bisa katakanlah kalau melihat ya, kan di sini ada namanya ini ya, publication Garuda gitu. Kita klik, nanti kan muncul semua di sini. Nah, ini. Nah, ini kadang-kadang memang ada beberapa katakanlah publikasi yang tidak masuk ya, tidak masuk di sini. Nah, ini memang kadang-kadang apa namanya? Kita harus sinkronisasi ya. Bapak Ibu bisa lihat kah? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa ya? Bisa, Prof. Bisa. Kita cek di sini. Synchronize ya. Nih. Ini ya. Nanti yes. Nah, ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini hanya diizinkan untuk 1 kali selama seminggu ya. Ini karena tadi pagi ya, saya sudah sinkronisasi sehingga sekarang dia nggak mau karena hanya boleh dilakukan 1 minggu 1 kali ya, 1 minggu 1 kali. Nah, terus juga ada satu pengalaman yang mungkin Bapak Ibu bisa apa namanya bisa gunakan juga ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mac terus menggunakan engine Safari ya, dia tidak mau ya, tidak mau sinkronisasi. Tapi karena tidak mau makanya saya menggunakan apa namanya yang Google Chrome. Nah, baru dia mau ya, dia mau. Nah, caranya katakanlah kalau kita apa namanya memiliki tulisan ya di Sinta ataupun di itu yang tidak yang belum itu ya, belum masuk itu kita cek di sini katakanlah di sini ya. Kan nanti ada portal Garuda. Ya, klik. Terus ini ya, ada Bapak bisa lihat kan? Bisa, Prof. Bisa. Bisa ya. Nah, di sini kan ada Garuda ya. Garba rujukan digital. Klik di sini. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Mohon maaf lama nih Bapak Ibu sekalian. Berapa lama sekali? Di sini juga lama, Prof. Iya, sorry. Iya, lama sekali, Pak. Mungkin sedang banyak yang update, Prof. Iya, atau kalau enggak gini aja ya, coba dimatikan dulu. Itu ada satu tadi saya sempat itu ya, sempat apa namanya? Ini saya tutup dulu. Tutup. Stop screen-nya tutup. Udah. Sebentar, Bapak. Mungkin Bapak nanti bisa mencoba sendiri ya. Itu ya. Gimana? Oh ini. Garuda. Coba cek sini ya. Oh bukan.
Ya, ini kira-kira penampilan di itu ya, di tadi ya, portal Garuda ya. Nanti Ya, di Prof. sini, Bapak masuk di sini, Advent Search gitu ya. Advent Search, terus ada lagi, nanti Bapak itu, masuk author ya, author di sini. Author, ini author ini, masuk di sini, terus berikutnya, nah di sini ya, author name, tulis nama dengan afiliasi ya. Mungkin Unuja gitu. Nanti baru nanti akan muncul itunya ya. Tulisan-tulisan yang memang sudah di merger atau belum kayak gitu. Nah, mudah-mudahan itunya sudah jalan ya. Sebentar. Garudanya sudah bisa. Sudah bisa ya. Sebentar, Pak. Stop screen. Nah, ini ya. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum. Kelihatan. Kelihatan Ya, ya? sudah Pak, kelihatan. Ya. So, ini. Nanti masuk di sini Advanced Ya. Search ya, author, terus Bapak masukkan sini ya. Nama. Katakanlah ya Wahyudi. Terus mungkin apa? Ahmad Universitas Zubaidi, Prof. ya, Atas Nurjadi, Prof. nanti nggak keluar Pak. Search ya, kita tunggu. Waduh lama Pak. Ya lama ya Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya nanti kalau muncul yang apa namanya, yang ID tadi ya, Garuda ID tadi itu yang kita copy ya. Nanti terus kita eh, rubah di sini ya. Kita ganti di sini, kita ganti di sini, baru nanti kita update ya. Intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, ini ada Wahyudi BR, Wahyudi, ada Wahyudi BR lagi ya. Kita pilih yang ini. Exclude artikel. Oh, lama sekali. Sepuluh dokumen. Wah, ini ininya ganti lagi, Bapak. Apa namanya? Author ID-nya ganti lagi nih. Coba ya, kita ganti lagi. Nah, ini ya.
Kalau tadi saya rubah lagi, ada lagi muncul ini Pak, ya. Ada Wahyudi, ada Wahyudi Wahyudi, ada Wahyudi Wahyudi ya. Ini beda ini. Ini ada 1, ada 10, ada 1. Nah, kalau gini berarti kita merger dia, ya. Terus merger auto. Jadi kalau seandainya itu bukan kita, berarti jangan dicentang. Nah ini ya, ini. Kalau tulisan kita ada di nama orang lain, Prof. Padahal Bapak tidak kenal. Belum pernah kenal, Prof. Itu dia. Masuk kok, Pak. Nah, ini kan yang ini Bapak ya, yang author ID ini, ya ini kan katakanlah kita copy ya. Nah ini kan, sorry, cek di sini, update ya. Nah ini kan sudah sama yang di sini. Nah seandainya nggak sama, ini yang kita ganti, baru nanti update ya, update. Nah ini mudah-mudahan nanti itunya bisa ini, apa namanya, dokumen yang belum masuk itu mudah-mudahan bisa masuk kayak gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya, alur itunya. Alur apa namanya, Update Garuda. ya update Garuda ya, update Garuda. Kalau yang Google Scholar kan saya pikir semua udah itu ya, sudah paham ya, tinggal tambah-tambah. Kalau edit ya, edit kalau macam apa namanya, namanya tidak masuk ataupun kurang apa, kita harus first name, terus dia masuk di katakanlah co-author, bagaimana kan itu tinggal edit saja ya, ada menu editnya. Ya, baik, mungkin begitu Pak Ismail. Mohon maaf kalau belepotan ya, IT saya nggak bagus. Prof. Baik, terima kasih Prof. Yudi atas materinya yang sangat luar biasa. Ada beberapa materi baru, terutama bagi saya pribadi tadi terkait apa namanya, Force Viewer, kemudian Publish and Perish dan semacamnya itu yang tentu itu sangat berguna bagi kita di dalam mencari gap dalam penelitian kita dengan ataupun mencari novelty ataupun kebaruan dalam penelitian kita. Barangkali dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Yudi, Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun komentar ataupun mungkin ada yang mau di-sharing juga terkait dengan pengalaman Bapak Ibu selama apa namanya meniti karir sebagai dosen ataupun sebagai peneliti. Kami persilahkan, monggo. Pak Sulis, mungkin ada pertanyaan. Pak Matlubul Khair mungkin. Kayaknya paham semua ini, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, saya pikir teman-teman lebih itu ya, lebih jago apa namanya IT-nya. Terus juga sinkronisasinya ya, karena mudah-mudah semua ini. Jadi kan secara energi kan juga lebih energik ya, lebih energik. Cuma harapan dari apa namanya adanya pelatihan ini, Bapak Ibu dosen yang masih belum update apa namanya Sintanya, baik di Garuda maupun Google Scholar-nya di Sinta ya. Mohon untuk segera diupdate karena itu penting dalam penilaian perguruan tinggi kita. Begitu, Prof ya. Oke. Saya mau izin, Prof, mungkin ini pengalaman pribadi saya terkait dengan materi hari ini. Saya pernah mengalami, Prof, bahwa tulisan saya itu ada di tulisan orang lain gitu, Prof, dan saya belum pernah kenal gitu, Prof. Ini Itu di Google Scholar, Pak ya? eh, bukan di Google Scholar, Prof. Ketika saya itu akan mengupdate apa namanya mengupdate ID Scopus saya itu nggak bisa karena diklaim oleh Oh, peneliti lain gitu, Prof. Kayak gitu. Jadi untuk menghubungi
yang bersangkutan pun kita apa namanya, kita susah gitu Prof, karena email yang bersangkutan juga kita susah dapat, kemudian apalagi nomor HP-nya gitu Prof. Sehingga untuk apa nih, meminta melepas tulisan saya yang ada di profilnya dia itu kita kewalahan, kita nggak bisa gitu Prof. Ini mungkin ada solusi dari Prof Wahyudi atau bagaimana? Wah, kalau itu, tapi itu orang kita, Pak ya? Oh, bukan Prof. Jadi kampus-kampus lain Prof. Di Iya, Jakarta maksudnya kan, dari Indonesia. dari Indonesia, sama-sama dari Indonesia Prof. Namanya juga sama Oh, Prof. Ismail Marzuki juga gitu. oh, iya ya. Kalau 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 kita merger dengan misalkan kalau tadi Prof Wahyudi kan menjelaskan nama kita sama, hanya fakultasnya beda gitu kan. ya, Gitu ya. Ini orangnya beda tapi tulisan kita ada di dia gitu. Terusnya berbeda gitu. ya, ya ini juga kadang-kadang yang ini Pak ya. Kalau kalau Scopus saya belum itu Pak, belum apa ya, belum memiliki pengalaman ya. Tapi Oke. sebenarnya itu kan datanya kalau Scopus itu kan kalau dia diklaim kan gimana ya? Secara itu kan tidak bisa Iya, secara Prof. teknis. Akhirnya ID Scopusnya malah sama gitu loh, Prof. Kok bisa ya? Iya, itu yang saya karena kalau mungkin kadang kayak gini juga ada Pak. Jadi macam katakanlah Bapak penelitian dengan saya ya tentang Oke, Prof. sesuatu gitu. Terus Bapak karena punya waktu luang banyak sehingga artikel yang kita publish itu ya itu kan Bapak sudah katakanlah update di ResearchGate ataupun apa kayak gitu ya. Nah itu kadang-kadang nanti saya akan masukkan lagi sudah nggak bisa karena yang muncul di situ namanya Bapak kayak gitu. Nah kalau gitu saya sering. Tapi kalau yang apa namanya yang kayak mengklaim penelitian orang apalagi yang dipublish di Scopus itu kayaknya memang agak ya bukan janggal ya. Cuma kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Iya. Iya. Akhirnya tak biarkan sampai hari ini. Susah gitu. Iya, itulah Pak kadang-kadang ya ini mungkin pengalaman juga ya. Kalau dulu orang tua kita kadang-kadang kan tidak mengalami hal-hal kayak gini ya, hal-hal kayak gini. Apa artinya nama sama dan sebagainya. Makanya karena nama nama Wahyudi itu kan banyak sekali ya. Pokoknya boleh bilang nama pasaran lah gitu. Jadi waktu saya kuliah S1 pun ada 3 Wahyudi itu. Terus waktu saya ngurus paspor juga akhirnya namanya Wahyudi Wahyudi gitu kan. Nah, terus waktu saya searching di apa namanya Google Scholar gitu mau itu banyak sekali juga, ya kan? Pokoknya semua Wahyudi muncul kan gitu. Terus kita harus klarifikasi. Makanya itu akhirnya saya berpikir, oh berarti anak saya tidak bisa saya kasih nama Wahyudi saja gitu. Artinya harus ada yang membedakan dengan yang lain gitu. Sehingga nanti kalaupun katakanlah Wahyudinya dimunculkan, kan ada nama depannya ya, nama depannya singkatannya gitu. Nah ini yang kalau Ismail Marzuki juga mungkin kalau itu ya mungkin yang Banyak Prof namanya saya kira, sama Prof. ini ya. Banyak Prof nama saya ini, Prof. Iya, mungkin kalau kayak kayak Pak Mat Lubul Khairil kan namanya agak 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 spesifik ya. Mungkin tidak tidak itu ya, tidak terjadi kayak gitu ya. Familiar, tidak terlalu Oke, familiar. tidak terlalu iya. Apalagi Budi Santoso itu di kami banyak Pak Budi Santoso itu. Nah ini kadang-kadang kadang-kadang kalau ada tagihan-tagihan apa baru masuk ke kita, wah ini bukan kita yang ini ya, kacau itu. Oke, oke. Iya Pak, monggo. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita, Pak Sultan Firdaus, Pak Furkon, mana Pak Furkon?
Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini, Prof, dari teman-teman dosen untuk apa namanya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin dicukupkan, Prof ya. Tapi masih ada setengah jam loh Pak. Ya, jangan sampai nanti. Kalau enggak, Masih Bapak itu ada, aja. Putar video masih aja. ada, Ini aja masih Prof. ada. Tanya ini Prof. Pemakaian tadi Prof. Maaf. Ini saya Gini, monggo, Pak Sulis. baru install software yang apa namanya tadi? Paris Publish. ya, Publish ya. Oke. Ini sudah saya install. Ingin tahu cara tadi pencarian awalnya itu. Kan sudah saya Oh, masukkan misalkan keywordnya itu turbin ya. oke, Bapak Publish share aja, Pak. Bapak share aja coba. and Paris, Pak Coba Sulis. mungkin hostnya Iya. bisa dikasih Iya, ke Pak Prof. Sulis. Enggak, Pak Sulis. Sudah Ya, saya publish and Paris, Pak Sulis. Ya. Nah ini, turbin angin. Banyak, Pak. Oke. Ya, misalkan ini Prof ya. Ini kan sudah Oke, ketemu sekian. oke. Ini langkah-langkah berikutnya gimana ya Prof? Saya tadi sebenarnya nggak ngikuti awalnya ini. Sampai itu, Pak. Save result itu. Yang kanan. Yang kanan. Oke. Kanan sendiri ya. Terus kanan lagi. Ada copy result, ada save Oh result. ini, oke. Oke. Nah, Dipilih yang jauh. Risk. Oh yang list. Risk, G. Atas, Atas ya, Pak. atas. Terus. Oh ini, ya. G, risk. Ini disimpan Ya. dulu, Prof. Berarti dulu. G. Oh siap, siap. Judulnya turbin. Nanti Bapak lupa itu. Oh iya. Ada tuh, PO turbin. Oke. Risk. Oke. Oh siap, terima kasih Prof. Oke. Terus Bapak buka lagi yang itu, Pak. Yang apa namanya? Mendeley desktop, G. Oh ini beneran. Ya. Lupa tadi. Tak tanya uninstall, Prof. Kalau ini aja nanti itunya nggak bagus, Pak. Apa namanya? Force view-nya nggak bagus. Nah ini kebetulan tadi saya install, tadi ke error tadi. Nggak ada ini misalnya. Iya, Cukup, memang. Iya, iya. Nggak Memang- bisa pakai Zotero ya, Prof ya? Oh, nggak bisa, Pak. Hmm. Harus Mendeley ini. Mendeley desktop ya. Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Cuma saya belum belajar, Pak. Ini juga saya barang baru jadi saya belum belajar juga ya. Jadi saya Yang agak dia meraba-raba install. juga ya. mau bikin Kalau ada yang Mendeley desktop, Pak Sulis bisa bisa di apa namanya demokan gitu. Oh iya nanti aja Prof. Ini sebelum ini. Oke. Install dulu ini Prof. Oke. mau bikin banyak Jangan dihapus dulu, Pak Sulis, anunya Pak Sulis, Mendeley-nya Pak Sulis. Pak Saiful Islam ada pertanyaan? Atau mungkin Bapak Ibu? Enggak, Pak Saiful. mau share juga ini terkait Kecil suaranya Pak Saiful. pencarian sudah kedengaran ya sudah kedengaran Masih Ya, ada? ya, Bapak share aja, Pak. Oke. Itu share screen, G. Coba. Oke, ini saya sudah diizinkan oleh host. Monggo. Pak Saiful. Nah, ini tadi saya sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan Belum muncul Pak Saiful Islam. di desktop dan namanya publish or perish. Saya juga sudah menyimpan terkait dengan apa yang terjadi kami saat ini dalam profesional integrated kami dari pendidikan ini. Nah, setelah kami simpan dan selanjutnya itu kami memasukkan di Mendeley desktop. Oke. Tadi lupa dari Mendeley desktop ini kalau itu kami
folder Nggih. di TPI di sini. Nah, setelah dari sini langkah berikutnya apa, Prof? Bapak highlight dulu semua filenya. Oke, sudah dimasukkan semua ini. Ya, artinya di highlight dulu. Nanti kan Bapak ada file itu ya. File yang sebelah ya, atasnya Pak, atasnya. File ya. Ya. Exportnya kan sudah muncul. Export. Tapi kan Bapak baru satu aja yang di itu, yang di highlight. Oh, Ya, harus semua dulu Pak, coba. Nah, terus file export. export. Terus file yang RIS tadi Pak. RIS ya, RIS. Oh, dari yang di Namanya tadi ya. TPI. TPI RIS. Save ya. Oh, Bapak berarti pakai nama yang lain, Pak. Tadi kan yang dari apa? Publish dan Operis ya, sudah pakai RIS nggih. Oke. Mungkin TPI 2 atau gitu. Oke. Setelah dari sini baru kita masuk ke Post viewer. post viewer. Nggih. Create. Map nggih. Yang paling bawah, Pak, paling bawah. Text data. Nggih. Data. Next. RIS. Oh, yang ini. Nggih. Next, ya. Terus filenya tadi ya. File yang 2 tadi, Pak ya. Ya. Yang satunya mana, Pak? Oh, ini Ada yang apa? Mendeley. Oh ya, ada satu tadi yang dari itu, yang dari publish. Bapak simpan di mana? Satu lagi. Lagi Prof. Ya, lupa ya. Oke. Iya, Pak, memang harus coba-coba. Saya juga coba. TPI 2. Oke, kita simpan di data. Nah, ini Prof, yang TPI 2. Oh iya, nggih, coba. Hanya satu Prof yang Ya, dua-duanya di ini ya, Pak. Dua-duanya di blok aja. di Prof. Di blok dua-duanya ya. Ya, masuk. Oke. Next. Next. Terus pilih yang atas, Pak, yang title dan abstrak ya. Nah, ini title yang abstrak tidak bisa dipilih, Prof. Oh, berarti ada sesuatu yang salah, Pak. Ya, sesuatu yang salah mungkin ya. Ya, memang kadang-kadang gitu, Pak. Saya belum paham ya salahnya di mana gitu. Oh, oke. Ya. Ya, coba kalau title aja, Pak. Coba kalau title saja, nanti hasilnya gimana? Next, next. Nah, terus pilih yang binary apa yang voting? binary, Pak, binary. Next. Nah, ini kalau kita 10, nanti hanya jadi dia semakin sedikit semakin banyak. Kalau ininya semakin apa namanya? Semakin banyak, dia semakin sedikit. Nah, kalau 1 kayaknya terlalu sedikit, Pak. Mungkin 4, coba 4. Oke, 4. Nah, coba. Next. Ya. Untuk yang ini, Prof. Number. Atau coba dikurangi, Pak, coba. Ya, 50, coba. Dah, next. Nah, ini kan ada occurrence ya, ada relevance. Jadi ada katakanlah untuk discourse itu ada 6 apa namanya? 6 record yang ditemukan tapi relevansinya tinggi. Nah, ini berarti ya, berarti
Ini kadang-kadang ada kata kerja, kadang-kadang ada kata sambung, kadang-kadang ada and dan sebagainya. Itu yang nanti kita hilangkan, Pak. Reality terus ke bawah, Pak, coba. Nah, macam Macam ini ada. seperti kata Israel. Nah, saya nggak tahu apakah dalam topik ini ada ininya enggak, ada relevansinya enggak gitu. Kalau menurut Bapak nggak ada ya dihilangkan aja gitu. Kita bisa kita bisa Iya, sangat Australia. Nah, ICT itu apa, Pak? mana Prof? Nah, ini ya, yang Bapak itu ICT itu apa? Kalau nggak ada coba dihilangkan. Oke, Nah, itu fine. nah, nah, Oke, coba itu aja Pak dulu. G, finish gitu. finish, G, finish. Tampilannya seperti Itunya ya, itu overlay-nya Pak. Coba yang itu overlay atau network-nya Pak? ini ya Overlay ya. overlay. Oke. Ya, coba network-nya Pak, network-nya. Sama. Oh sama ya. Oh Tampilannya ya, ICT. iya. Ya mungkin modelnya Bapak beda ya itunya ya dengan yang tadi ya. Dengan yang tapi intinya begitu Pak. Ya saya juga ada masih coba-coba yang tadi yang nomor tadi Pak. Saya Oke. juga kurang. Nah, terkait dengan indikator warna, semakin redup, semakin jarang. G. Semakin terang semakin banyak. Terang, semakin banyak. G. Jadi kalau ada indikator terus apa namanya identity development itu banyak ya. Oke. Live faktor. Tapi yang katanya duet duo etnografi ya itu yang masih sedikit. Oke. Terus Oke. Chinese teacher, terus ada namanya emergency remote teaching, itu juga masih sedikit. Oke, ya, termasuk yang identity information itu juga kurang. Terang ya. Oke. Nah ini yang juga, saya juga masih harus belajar banyak Pak. Oke. Terima kasih Prof atas Oke, bimbingannya. sama-sama. Pak Sulis, sampun. Mas Sulis. Terima kasih Pak Saiful Islam sudah mempraktekkan ilmu hari ini. Meskipun ada kebingungan sedikit dan alhamdulillah muncul juga. Biasa Pak, pernah masih bingung-bingung gitu. Ini sudah saya Monggo install, Mas Prof. Sulis. Oke, Saya coba install Pak. nih, Prof. Saya Oke, share, Prof, ya. coba. Oke, coba. Biar kita juga belajar dari Pak Sulis nih. Bagaimana ilmu turbinnya. Berarti tiga-tiganya aplikasi itu harus terinstall semua, Oke. Prof ya? Ya. Tapi kalau yang di YouTube itu memang ada yang dari Zotero loh Pak. Cuma saya belum belajar itu ya. Belum belajar itu. Oh, Bapak belum ada itu ya? Belum ada apa namanya? Baru ini, Prof. Baru install. Dia harus itu dulu Pak. Ada nama apa namanya? Ada oh ini reference manager ya. Ke file ya, Prof. Apa yang saya lakukan ini, Prof? Kalau jawab gini, Prof. Ya harus diisi dulu Pak. Filenya diisi dulu. Nanti lewat file ini. Itu nanti itu kalau saya itu folder Pak, tambah folder baru. Seperti yang mungkin turbin itu mungkin ya. Di sini. Mungkin ya. Oh, bukan Pak ya. Bukan, Berarti Pak. yang itu Pak, mungkin add new ya. Add ini. Ya, mungkin. Ya. Ini, Pak ya. Oh, ini. Entry manual, Bapak punya library enggak? Oh enggak, berarti manual, Pak. Iya, belum soalnya. Baru install ini, Prof. Ya, mungkin manual aja coba. Manual aja ya. Iya. Oh, ini Pak, apa namanya? Jurnalnya ya.
Harusnya kita buat folder dulu Pak ya. Iya, iya. Folder dulu. Wah, Bapak ini kan itu ya, Mendeley Reference Manager ya. Iya. Ya, kan memang Mendeley itu banyak sekali. Ada Reference Manager, ada Library Report, ada desktop dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah ini sama dengan desktop atau beda. Sama nih. Sama Yang ya. untuk Office yang 2019. Oh, berarti yang baru ya. Iya. Gimana Pak Saiful Islam? Artikelnya coba dimasukkan Pak Sulis. Apanya Pak? Artikelnya. Artikelnya Artikel-artikelnya. tadi. Iya, artikel-artikelnya. Oh, iya nih. Saya maksud yang baru nih apa? Manual kayaknya Pak Sulis, kalau itu Pak Sulis. Saya agak lupa kalau yang Pak Sulis, kalau Mendeley itu. Ya, coba ya. Kalau yang Mungkin yang lain dulu aja Pak. ya bentar Pak ya. Sambil lalu menunggu Pak Sulis input data, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang perlu ditanyakan. Ini Mendeley desktop. Iya, kalau ini kan ada itunya Pak, ada menu folder filenya kan ya di sini. Katakanlah di sini. Hmm. Nah, di sini katakanlah turbin ya, turbin. Nambah folder baru ya. Ya, turbin. Nah, nanti kita tinggal itu aja, tinggal drag satu-satu gitu ya, atau bersamaan kayak gitu ya. Jadi saya biasanya manualnya dari sini kita lari ke bentar ya. Kita lari ke katakanlah Google Scholar. Sini ya. Nah, Bapak tinggal itu aja, turbin. Nah, ini nanti kita download satu-satu, Pak. Baru kita pindahkan ke situ gitu. Ada tuh. Ini ya, katakanlah ini. 2000 yang baru mana? 2004, 97, 2005 ya. Berdasarkan tahun. Bapak turbin angin, Pak, nggih? Gimana Prof? Bapak turbin angin ya, Pak Sulis ya? Pak Iya, Sulis, Prof. Prof. Iya, iya loh. Nah, ini 2013 nih. Ini. Wah, lambat ini. Iya, internetnya lambat, Pak. Oh, ini satu. Oh, ini dok.
Betul. Misalkan ada 30, berarti manual 30 seperti itu, Prof ya. Ya, tapi itu cepat aja, Pak. Cepat kok biasanya. Hmm. Kalau itu cepat. Nah, setelah itu katakanlah begitu ya. Terus kita masuk di download. Nah, ini yang tadi baru. Media. Drag. Ini yang di layar eh, Prof. Bisa kelihatan, Pak? Yang Ya, Prof. menjelitnya. Oke, kelihatan Sudah ini. kelihatan? Siapa? Kelihatan. Ya. Nah, ini kira-kira kayak gini, Pak ya. Kayak gini. Terus nanti Bapak ini kan baru siapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru 5. Nah, Bapak simpan di sini, save. Ini kan belum bisa ekspor, Pak, karena belum di ini dia. Belum di apa namanya? eh blok ya. Loh, kok nggak bisa blok? Basta. Oke. Nih, blok. Nanti baru dia bisa ekspor sini. Ekspor. Toh. Dia filenya pakai ray saya tadi. Sini. Ya. Baru nanti file yang manually desktop, yang raise dengan yang mana? Publish dan publish tadi, baru dimasukkan di first viewer kayak tadi, kayak Pak Saiful. Dipahami, Pak Sulis? Siap, siap, siap. Ya, Mungkin sudah nggak asing lagi tuh orang-orang IT. mungkin Orang mendelitnya teknik ganti elektrik. ke desktop, Pak Sulis. Ya, mendelitnya. mungkin ya. Coba Iya, di Pak. Pak Sulis, ya mungkin bisa. Ya. Masih dulu, Pak. GG, monggo Pak. Ini sudah lewat, Prof. Sudah jam 11:03. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, bisa dicukupkan. Eh, Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi dan apa namanya tadi sudah ada sebagian dosen yang mempraktekkan dan berhasil. Pak Sulis juga masih dalam proses. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga nanti diharapkan apa namanya untuk melakukan hal yang sama karena itu sangat penting dalam penelitian kita, terutama untuk mencari novelty ya atau kebaruan dalam penelitian. Eh, Namun sebelum acara ini ditutup, saya mengingatkan untuk acara sesi yang kedua nanti siang kita akan mulai di jam 1 Bapak Ibu. Nanti insya Allah yang akan mempresentasikan kegiatan pada kegiatan sesi kedua nanti. Yang pertama itu adalah Ibu Baitus Solihah, Prof dari Fakultas Kesehatan. Kemudian yang kedua ada Bapak Sofyan Saiful Rizal dari Fakultas Agama Islam. Kemudian ada Bapak Fuad Hasan dari Fakultas Teknik dan ada Bapak Brediansah dari Fakultas Sosial Humaniora dan Ibu Feriska. Bapak Ibu yang lain juga barangkali ada yang siap juga bisa memanfaatkan waktu nanti sesi siang untuk mempresentasikan, mungkin masih ada sisa waktu nanti siang bisa apa namanya ikut berpartisipasi dalam presentasi proposal penelitian Bapak Ibu. Namun sebelum acara ini ditutup, Bapak Ibu dimohon untuk men-on-cam, men-on-kan kameranya
untuk sesi akhir kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya dokumentasikan, baik Bapak Ibu, saya hitung ya untuk dokumentasi hari ini. Untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Sebentar. Kemudian untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih Prof. Wahyudi dan Bapak Ibu sekalian Sama-sama, yang Pak. hadir untuk acara hari ini. Kita akhiri acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Alhamdulillah. nanti siang Pak Alvan juga diharap hadir. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Izin live, Pak, nggih. Oke, Monggo Prof. saja, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.